Di awal film kita akan diperlihatkan dengan segerombolan ternak domba yang merasa ketakutan setelah terjadi fenomena aneh di dalam kandang mereka di mana salah satu domba keluar dari kandang dengan tertatih dan langsung pingsan saat itu juga. Nú hefst aftonsöngur í Dómkirkjunni í Reykjavík. Dan kisah akan berfokus pada sepasang suami istri bernama Ivan dan Maria yang hidup di sebuah tempat terpencil sebagai seorang peternak domba. Meski tidak memiliki satupun tetangga, namun mereka cukup bahagia dengan kesehariannya sebagai seorang peternak. Beberapa tahun menikah, mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ada yang entah karena alasan apa, anak mereka satu-satunya harus meninggal dunia, sehingga kita bisa melihat raut wajah keduanya yang nampak selalu murung dan tak banyak bicara. Di balik kesedihannya itu mereka tetap konsisten mengurus peternakan yang semakin hari terus berkembang, di mana sebuah keajaiban terjadi ketika mereka tengah membantu persalinan domba seperti biasanya. Rupanya kala itu si domba melahirkan sosok manusia setengah domba, sehingga Maria memutuskan untuk merawatnya seperti anaknya sendiri. Si domba itu pun akhirnya mereka beri nama Ada sesuai dengan nama anak mereka yang telah lama meninggal dunia, di mana kesedihan terpancar di wajah Ivan ketika dia melihat sang istri yang begitu menyayangi anak baru mereka. Di tempat lain terlihat segerombolan domba liar mulai mengamati rumah Ivan yang besar kemungkinan hendak menjemput Ada untuk masuk ke dalam kelompoknya. Suatu hari Maria dikejutkan dengan seekor domba yang merupakan induk asli Ada telah lepas dari kandang dan berdiri tepat di kamar sang anak untuk mengajaknya pulang. Awalnya Maria tak menghiraukan hal itu dan menganggapnya biasa saja, sampai pada suatu hari Ada diketahui hilang dan berhasil ditemukan jauh dari rumah bersama si induk yang tengah mengajaknya bermain. Ditambah lagi, mimpi buruk mulai menghantui Maria, di mana dia selalu dipandangi gerombolan domba yang cukup aneh berburu lebat dan lurus seperti habis rebonding. Di hari-hari mimpi buruk dan rasa takut mulai menyelimuti Maria, ia pun memutuskan untuk mengeksekusi si induk agar tak mengganggu kehidupan keluarganya lagi. Pengeksekusian itu rupanya dilihat oleh kakak kandung Ivan bernama Peter, ini rarainya, di mana ia memutuskan untuk tak mengganggu kegiatan adik iparnya itu, apalagi kedatangannya ke sana masih tanpa kabar, berharap akan mengejutkan mereka berdua. Sesuai yang telah direncanakan, Peter berhasil mengejutkan adik dan iparnya, di mana ia malah dibikin balik terkejut ketika melihat anak sang adik yang begitu aneh dan sungguh berada di luar kapasitasnya. Þetta Pétur, bróðir hans pappa, þú gesturinn. Tentunya Peter lantas menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, di mana jawaban singkat dari Ivan langsung membuatnya tak berani berucap dan memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya lagi. Góða nótt. Ingvar.
Hari-hari berikutnya mereka berdua mengajak Peter untuk tidak bekerja di ladang, di mana kita akan menyadari jika sebenarnya Peter dan Maria pernah menjalin sebuah hubungan gelap di belakang Ivan, yang kali ini Maria memutuskan untuk pensiun dan bertobat setelah ia memiliki Ada yang membuat keluarganya begitu sempurna. Selesai berladang, Ivan mencoba untuk mengosongkan gudang dengan membuang peralatan tua milik keluarganya, yang di tempat itu terdapat sebuah alat musik pukul milik Peter, sehingga untuk mengenang masa lalunya, ia pun lantas memainkan alat itu yang langsung dihampiri Ada akibat bunyi indah yang dikeluarkannya. Peter yang sangat penasaran dengan sosok Ada ini lantas mulai mendekatinya, di mana ia mencoba untuk memberikan beberapa lembar rumput untuk memastikan apakah ia akan memakannya atau tidak. Beruntung hal itu diketahui oleh Ivan sehingga ia langsung membawanya pergi dari sang kakak yang bukannya merasa bersalah. Peter malah meminta adiknya untuk sadar jika yang ia bawa bukanlah manusia melainkan seekor binatang. Untuk menghentikan drama ini, Peter membulatkan tekad untuk mengajak Ada keluar dan berburu, di mana ia akan mengeksekusinya ketika mereka sudah berada jauh dari rumah. Dengan insting yang begitu kuat, Maria lantas menyadari jika anaknya telah hilang, yang betapa terkejutnya ia ketika melihat sesuatu yang sangat jauh dari dugaannya. Suatu hari Maria membawa Ada untuk mengunjungi pemakaman anaknya yang asli, yang setelah hari itu kebahagiaan seperti datang menghampiri mereka dan nuansa hangat mulai tumbuh kembali antara suami istri yang sudah lama kehilangan rasa satu sama lain. Kan inte visur. Så mycket hjälp med mycket liv när jag. Dengan berubahnya Peter, mereka berempat kini semakin terlihat akrab dan bahagia, yang tanpa mereka sadari jika kebahagiaan itu akan menjadi sebuah petaka untuk keluarganya. Dari kejadian itu, Ada segera bercermin untuk meyakinkan dirinya jika ia bukanlah sosok monster seperti yang dirinya barusan lihat. Ditambah lagi, foto sekawanan domba yang Ivan pajang semakin meyakinkan dirinya jika ia bukanlah anak dari Ivan dan Maria. Ketika adiknya tertidur, Peter mulai menggoda Maria dan berharap jika mereka bisa memanfaatkan momentum itu untuk mulai merajut asa seperti di masa lalu. Namun karena Maria tak bisa dibujuk, maka Peter langsung menceritakan pembunuhan yang dilakukan oleh Maria terhadap induk dari anaknya, sehingga ia mulai sadar jika Peter sedang menjebaknya. Bukannya menghabisi Peter, Maria malah mengantarkannya pergi dan meminta agar dirinya tak perlu lagi untuk hadir dalam kehidupan rumah tangganya. Tanpa memperdulikan kepergian sang istri, Ivan lantas pergi bersama Ada untuk memperbaiki salah satu traktornya yang rusak. Namun karena traktor itu tak kunjung sembuh, maka Ivan memutuskan untuk kembali ke rumah karena takut jika istrinya pulang, ia akan merasa khawatir. Dan ya, sepulangnya ke rumah, Maria tak mendapati siapapun di sana sehingga memutuskan untuk mencari di mana anak dan suaminya berada.
Dan betapa kagetnya Maria ketika melihat suaminya sudah berada di ambang kematian serta anaknya yang sudah tidak berada di sampingnya lagi. Kengerian itu akan tetap menjadi misteri setelah Ivan benar-benar meninggalkan dunia untuk selamanya. Bagi yang belum mengerti dengan ceritanya, kita bisa lihat beberapa detail kecil seperti adegan di awal film ketika ada salah satu domba yang mendadak tumbang, di mana kita bisa meyakini jika makhluk yang membawa Ada pergi merupakan benar-benar ayahnya yang dulu pernah menanamkan benih pada induk domba yang telah Maria eksekusi. Dan sebenarnya makhluk itu tidaklah jahat, melainkan Marialah yang terlalu egois dan serakah ketika dia merampas paksa milik orang lain, bahkan harus tega membunuh makhluk yang seharusnya paling anaknya sayangi, sehingga makhluk itu yang besar kemungkinan adalah sosok Minotaur datang untuk membawa anaknya sekaligus membunuh orang yang paling Maria sayangi sebagai bentuk timbal balik atas apa yang sudah ia lakukan di masa lalu. Tamat ending yang sangat membagongkan.